ayat 21 sampai 24. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kita akan bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini dengan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, 1-3. Sesudah Yesus berjalan dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Demikian firman Tuhan. Saya akan melanjutkan di ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takut. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin renungan kita pada malam hari ini, cinta orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sana diceritakan ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Apa yang terjadi dengan Yairus ini? Di dalam rumah tangganya, yaitu anak perempuannya yang berumur 12 tahun sakit keras dan hampir mati di dalam nas yang kita baca tadi. Dalam situasi genting dalam keluarga yang ia alami, ia berusaha menemui Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan minta pertolongan, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab permintaan Yairus. Tuhan Yesus ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat itu, dan dia menjawab kerinduan hati dari Yairus terhadap anaknya yang sakit keras, di mana menurut orang-orang di situ anak perempuannya itu sudah mati. Tetapi Yesus datang. Yesus memberikan pengharapan kepada Yairus. Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan membangkitkan anak perempuannya yang sudah mati. Ini luar biasa cerita ini, firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberikan pengharapan
kepada keluarga Yairus yang mengalami kesesatan, pergumulan dalam rumah tangga mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ini saya melihat ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, cinta yang besar dari orang tua kepada anaknya. Cinta yang besar orang tua kepada anaknya. Di dalam cerita ini, Yairus begitu mengasihi anaknya. Anaknya adalah harapan hidup baginya. Oleh sebab itu begitu besar cintanya kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, Yairus ini, dia berusaha mencari pertolongan. Dan yang dilakukan oleh Yairus, dia mendapatkan jalan yang tepat, jalan yang benar, yaitu dia datang kepada Tuhan Yesus. Karena cinta, Yairus berusaha mencari pertolongan demi kesembuhan putrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga, kita sebagai orang tua juga tentu memiliki rasa cinta yang besar terhadap anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Kita sebagai orang tua tentu berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya anak-anak dalam keluarga kita mendapat kasih sayang, terjamin kehidupannya, mereka merasa nyaman dan berbahagia. Inilah yang diupayakan sebagai orang tua yang baik. Dia tentu mau melihat keluarganya, istri, anak-anaknya hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu, tentu dengan kerja keras dan upaya-upaya yang kita lakukan demi kebahagiaan rumah tangga kita, secara khusus untuk anak-anak kita. Saya melihat di Jemaat Salom, banyak orang tua adalah pejuang keluarga, bekerja siang hari, menahan panas ketika musim panas, dan selalu sedia mengalami hujan-hujanan ketika hujan dalam mereka bekerja. Malam hari kadang masih lembur juga, menahan ngantuk, menahan lelah demi kebahagiaan keluarga. Inilah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Begitu cintanya kita dengan keluarga kita, apapun kita kerjakan demi kebahagiaan keluarga kita, anak-anak kita. Dan kita melihat dari kehidupan Yairus tadi, begitu cintanya kepada anaknya, dia berusaha sedapatnya supaya anaknya itu boleh pulih kembali, boleh sehat kembali. Dan jalan yang dipilihnya adalah dia memilih jalan yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan menjawab kerinduan hati dari Yairus. Anaknya pulih, anaknya boleh sembuh, anaknya boleh sehat kembali karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita punya satu kerinduan, anak-anak kita mereka boleh memiliki atau menikmati pendidikan yang baik. Sedapat-dapatnya kita upayakan supaya anak-anak kita bisa sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi. Itu kerinduan kita.
Tentu untuk menggapai semuanya itu tidak mudah. Itu berat. Kami dua mami dalam membesarkan kedua anak kami, Raja dan Nona, secara khusus untuk pendidikan, mereka mungkin untuk TK, SD, SMP itu SMA tidak terasa karena mereka sekolah negeri, biaya mereka tidak terlalu besar. Tapi yang sekolah swasta itu tiap semester bayar dan biayanya besar. Mungkin bagi kita yang kerjanya serabutan itu suatu perjuangan berat. Yang paling terasa itu ketika sudah kuliah. Jadi untuk Raja dan Nona itu satu semester, untuk UKT mereka 2 itu semester 1 kemarin Raja dan Nona, waktu kita menghitung dari Nona itu kami mengeluarkan 30 juta. Itu secara manusia bikin pusing kepala. Dia berangsur-angsur turun. Untuk semester ini, mereka UKT semester baru ini kami harus mempersiapkan kurang lebih 20 juta. Ini perjuangan yang berat, walaupun kami dua mami punya pekerjaan. Tetapi kami merasa itu juga suatu pergumulan yang cukup berat. Inilah tantangan kita sebagai orang tua. Tetapi demi kebahagiaan anak-anak kita, kita berupaya sekuat tenaga, banting tulang, kerja keras siang dan malam, demi anak-anak kita boleh memiliki hidup yang lebih baik ke depan. Itu harapan kita sebagai orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita dalam situasi yang pelik, situasi yang sukar, kita belajar dari teladan Yairus. Dia datang kepada jalan yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga kita juga, ketika kita dalam pergumulan yang berat, yang secara manusia mungkin berat untuk kita lewati, jalan yang tepat adalah datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kita yakin dan percaya kasih karunia Tuhan melebihi apapun pergumulan, masalah seberat apapun yang kita alami. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. 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 Dan pelajaran nasihat untuk kita sebagai anak. Mari kita hargai pengorbanan orang tua kita. Mari kita bertanggung jawab terhadap perjuangan, pengorbanan orang tua kita demi kebaikan kita. Hormati mereka, hargai mereka, bantu apa yang bisa kita bantu. Di rumah, jangan hanya tidur main HP. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Cuci piring, cuci baju, sapu ngepel. Jangan hanya hebat di luar, kita sebagai anak. Di dalam rumah orang tua pontang-panting siang malam kerja di luar. Ketika pulang di rumah, dia juga harus masih mengurus rumah. Betapa beratnya pengorbanan mereka. Hargailah pengorbanan perjuangan orang tua kita. Kadang orang tua mengeluh, aduh capek. Kalau orang tua keluar kata capek dari mulutnya, itu berarti benar-benar capek mereka itu. Oleh sebab itu mari kita berikan dukungan. Apa yang bisa kita buat untuk meringankan beban mereka. Dan pastikan buat orang tua kita bangga pada masanya. Mereka melihat keberhasilan kita di masa depan karena perjuangan mereka yang menyambung hidup kita sebagai anak-anak. Ingat anak-anak, hormatilah orang tuamu. Berbaktilah. Apabila kita masih punya orang tua saat ini, mungkin mereka jauh,
Apabila kita sudah berhasil, ada berkat, kirimlah mereka uang. Jangan lupa kita doakan juga mereka. Sering-sering teleponlah mereka. Mereka tidak meminta apa yang dari kita. Sebenarnya mereka hanya ingin rindu mendengar suara kita ketika kita menyapa mereka. Itulah kebahagiaan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita. Sebagai orang tua dan sebagai anak-anak. Intinya bahwa dalam setiap pergumulan yang berat, datang pada Yesus yang akan memberikan jalan keluar, sukacita dan sejahtera bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan ini, saya mau ngajak kita menyanyi lagu doa anak. Kita udah kirim di grup. Kiranya kita ingat pengorbanan orang tua kita, perjuangan mereka demi kelangsungan hidup kita. Seperti Yairus yang berjuang demi kehidupan anaknya, demikian juga kita. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati kita kepada Tuhan. Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas, tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak dapat ku